tunjukkan kepada saya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. Oke. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Saya ingin memperdalam masalah ini soal Rempang. Oke. Saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Oh. Saya diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam. Saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat belum ada yang namanya HPL di Pulau Rempang. Yang nomor dua, Pulau Rempang dan seisinya ini itu sudah ada sebelum ada Indonesia merdeka. Sudah ada sebelum ada Pemko Batam. Oke. Sudah ada sebelum ada BP Batam. Jadi ini kalau dalam doa bagian dari anta khalaqas samawati wal ardi wa ma fihinna. Ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan di dalam langit dan bumi dan seisinya. Ini sudah ada sejak dulu. Terus pertanyaan saya, lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu mengikuti kedaulatan negara Indonesia. Kok tiba-tiba hari ini diminta pindah secara HPL, diserahkan sama sebuah PT yang bernama MEG, yang kemudian PT itu kemudian menjual kepada tenan. Terus pertanyaannya, selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Saya tidak membayangkan seandainya demi PSN, rumahnya saudara menteri maupun rumahnya saudara kepala BP Batam Pak Rudi, entah di kampung sana, diminta investor, diminta pindah. Saya kira mereka juga perasaan yang sama, pasti akan melakukan proses penolakan yang sama. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, saya bergembira penjelasan Pak Menteri Bahlil hasil ratas dengan Menteri, dengan Bapak Presiden yang meminta entah benar apa tidak relokasi itu dihentikan. Saya setuju kalimat relokasi dihentikan. Saya mohon maaf, saya sebetulnya hari ini tuh masih diopnam di rumah sakit, tapi saya paksa keluar sini hanya karena saya ingin mengikuti rapat ini, karena saya anggap ini rapat penting bagi saya. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, Pak Menteri, saya meminta ada kebijakan dan kearifan lokal yang tadi saudara katakan di penjelasan di sini, bahwa rumah penduduk tidak jadi direlokasi. Tolonglah carikan relokasi yang lain. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita lihat beberapa komentar netizen nantinya di video kali ini teman-teman. Dan kita tahu bahwa Menteri Bahlil itu adalah menteri dari zamannya Pak Jokowi, ya, Menteri Investasi. Nah, Bahlil ini adalah Menteri Investasi teman-teman, dan tentu mungkin bisa saja salah satu tugasnya adalah mendatangkan investasi di negeri ini, ya, apalagi Indonesia atau negara kita sedang membutuhkan investasi dari luar negeri. Itu sangat-sangat membutuhkan. Kenapa? Ya, karena di pembangunan IKN, ya, itu tidak bisa dibangun hanya mengandalkan APBN yang ada, tetapi itu bisa dibangun kalau ada investasi-investasi dari luar negeri. Ya,
Karena kalau hanya mengandalkan APBN itu maka itu tidak cukup ya, karena itu adalah proyek raksasa, proyek yang sangat besar dan tentu memakan biaya yang sangat-sangat besar sekali. Sehingga kalau semuanya itu digelontorkan di APBN untuk pembangunan IKN, maka tentu ya sistem pemerintahan pasti akan terhambat di dalamnya. Nah, makanya ya untuk menunjang hal itu, karena tidak bisa diambil semua dari APBN teman-teman, maka ya yang harus dilakukan adalah dengan mendatangkan investasi dari luar negeri. Nah teman-teman, yang kita tahu bagaimana investasi dari luar negeri, walaupun dulunya di pemerintahan Pak Jokowi sering digembor-gemborkan bahwa ada investasi yang dari luar negeri yang sudah masuk IKN. Tapi menurut berita teman-teman bahwa investasi itu masih ya belum juga ada yang datang dari luar negeri. Ya tentu ini menandakan suatu hal kepercayaan dari luar negeri ke Indonesia teman-teman. Ya karena tingkat korupsi di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Dan pemberantasan korupsi itu sangat-sangat sedikit sekali. Yang kita tahu bagaimana hukuman kepada para koruptor teman-teman, apalagi di kasus timah dengan yang merugikan uang negara hampir 300 triliun, tetapi hanya dihukum 6,5 tahun. Ya kita tidak tahu ya hukuman itu sampai sekarang apakah itu sudah dilakukan banding atau tidak, atau memang menjalankan saja hukuman 6,5 tahun dan tentu ada potongan-potongan lagi, bisa saja hanya 4 tahun dia di dalam penjara nantinya. Nah, sedangkan kerugian negara di situ adalah ratusan triliun. Nah, jadi itu salah satunya. Mungkin orang-orang yang ada di luar negeri, ya oligarki-oligarki luar negeri itu tidak mau berinvestasi ke Indonesia karena tidak ada keamanan tentang ya uang mereka itu, karena ketika uang mereka itu ditaruh di sana, maka yang mereka harapkan adalah supaya uang itu digunakan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan. Nah, dengan adanya nantinya tindakan korupsi, maka itu ya pasti ada penyalahgunaan ya uang tersebut. Makanya ya itu sangat bisa mempengaruhi minimnya investasi di Indonesia dari luar negeri, yang datang dari luar negeri. Apalagi ya beberapa waktu yang lalu heboh tentang masuknya Pak Jokowi sebagai salah satu para koruptor ya di dunia, finalis terkorup di dunia teman-teman, yang dirilis oleh OCCRP teman-teman. Dan sampai sekarang belum ada juga klarifikasi bahwa Pak Jokowi ya belum melakukan itu artinya sebenarnya KPK harus menelusuri itu, sehingga ketika terbukti bahwa Pak Jokowi tidak melakukan tindakan itu, maka tentu akan digugat ya media tersebut, ya media internasional tersebut, ya sehingga nantinya ya media tersebut bisa menghapus di websitenya dan seluruh dunia juga bisa mengetahui bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh media tersebut. Tetapi ya sampai sekarang kayaknya dingin-dingin saja teman-teman, sehingga ya media tersebut juga menganggap bahwa ini benar yang mereka katakan, dan ini sangat mempengaruhi di pemerintahan Prabowo teman-teman. Tentu ketika para investor itu mendengar berita seperti itu, maka mereka sangat takut Indonesia ya untuk berinvestasi ke Indonesia karena hal-hal seperti itu, tindakan korupsi. Nah, makanya kita mengharapkan kepada Bapak Prabowo Subianto selaku presiden ya supaya benar-benar memberantas korupsi, ya memiliki satu ketekunan ya, dan ya korupsi itu tidak hanya sekedar di penjara ya para koruptor itu maksudnya ya, tetapi benar-benar diberikan sanksi yang sangat tegas, yang sangat-sangat ya bisa kita katakan tidak masuk akal ya. Oke. Kita lihat teman-teman komentar-komentar netizen ya. Mantap Pak Yusron Wahid. Oke, menteri yang molot-molot matanya kalau ngomong suruh sekolah dulu lah. Bravo Pak Yusron. Oke, Pak Menteri terus lawan keserakahan dari orang-orang yang jahat terhadap rakyat dan negeri ini. Kami dukung Pak Nusron.
Merdeka, merdeka, merdeka. Pak Nusron mantap calon ketum Golkar. Oke, semoga cepat sembuh Pak Yusron. Oke, empati, rasa terima kasih Pak Yusron, keserakahan atas nama PSN, rusaknya akhlak berbekas untuk rakyat. Kemudian, selamat berjuang dari kedaulatan masyarakat Rempang Pak Nusron Wahid. Ya, ridho Allah menyertai panjenengan. Ya, insya Allah semoga cepat sehat kembali Pak Nusron. Ya, mantap Pak Yusron Wahid. Ya, semoga segera sembuh, semoga selalu dijaga. Ya, mantap Pak Yusron. Lanjutkan pro rakyat ini perlu diperhatikan. Oke, batalkan proyek yang katanya proyek strategis nasional. DPR harus tegas untuk membatalkannya. Bahlil diajar jab dan uppercut oleh Nusron Wahid, tilak-tilak robah. Oke, Pak Nusron maju terus, rakyat mendukung dan mendoakan Anda. Ayo Pak Nusron, rakyat bersamamu ya. Kemudian bersyukurlah bangsa Indonesia punya Menteri Pak Yusron bekerja melaksanakan amanat rakyat. Ya, good job Pak Nusron, Allah melindungi Anda. Oke, Menteri Bahlil itu menterinya era Jokowi, lebih baik diganti saja supaya tidak mengganggu kinerja pemerintahan Pak Prabowo. Ini bisa menjadi musuh dalam selimut. Oke, Pak Nusron best of the best ya, cocok ganti Bahlil jadi ketum Golkar. Biar Golkar berjaya seperti zaman Pak Presiden Soeharto. Bravo Pak Nusron. Oke, kalau Pak Prabowo gak buang kabinet titipan Mulyono, NKRI gak akan aman-aman saja. Kemudian Bahlil menjadi menteri untuk memperkaya diri sendiri, menjual Rempang untuk oligarki PIK 2. Di Banten tambang ilegal, itulah kabinet Indonesia Maju. Maju terus Pak Yusron, rakyat mendukung, semoga Allah menjaganya. Nah, itu teman-teman tentang komentar-komentar netizen. Berikan komentar Anda juga. Sampai jumpa di video berikutnya.